Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita telah belajar tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Hari ini kita lanjutkan tentang penulisan karangan. Mengarang adalah menyusun atau merangkai. Jadi, keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Hasilnya berupa karangan. Jadi, karangan merupakan hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Karangan itu sendiri itu bermacam-macam berdasarkan sudut pandang tertentu. Sekarang yang pertama kita bicarakan penggolongan karangan berdasarkan bobot isi. Penggolongan karangan berdasarkan bobot isi itu terbagi dari 3, yaitu karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer, dan karangan non-ilmiah. Sekarang kita lanjutkan tentang apa yang dinamakan karangan ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Karangan ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis metodis dan sintetis analisis. Cirinya pembahasan tentang penelitian yang bersifat faktual dan objektif. Fakta sesuai dengan objek, dengan pengantar empiris, jujur, tidak memihak, memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu, bukan ukuran subjektif. Kebenaran ilmiah berlaku umum dan universal, dapat dibuktikan melalui eksperimen dengan kondisi dan metode yang sama. Jadi karangan ilmiah itu bersifat metodis dan sistematis. Kemudian dari segi laras ilmiah, istilah spesifik dalam ilmu tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan karangan semi-ilmiah? Karangan semi-ilmiah adalah informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi-informal, tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sistematis, metodis, dan sistematis analitis karena dibumbui dengan pengarang sehingga subjektif. Yang ketiga adalah karangan non-ilmiah. Nah, karangan non-ilmiah ini itu adalah bersifat imajinatif atau tidak berdasarkan fakta. Nah, jadi dari 3 karangan itu bisa saya berikan contoh yang termasuk karangan ilmiah adalah laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Nah, di sini memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Contoh karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer seperti artikel, editorial, opini, fitur, tips, dan reporter. Nah, sedangkan karangan non-ilmiah contohnya adalah anekdot, dongeng, hikayat, cerpen. Nah, karangan ini tidak terikat pada aturan baku. Jadi perbedaan antara ketiganya ini adalah bahwa pada karangan ilmiah dan semi-ilmiah itu dilihat dari pemakaian bahasa, struktur, dan kodifikasi karangan. Jadi kalau pada pemakaian bahasa, pada karangan ilmiah itu menyangkut ilmu tertentu dan menghindari kosakata tertentu. Strukturnya pun juga berbeda. Nah, kalau pada kodifikasi karangan ilmiah, kaidah penulisan itu ketat. Nah, sedangkan pada karangan semi-ilmiah itu adalah longgar. Nah, sedangkan karangan non-ilmiah itu tidak seketat pada aturan baku. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa biasanya yang digunakan adalah karangan ilmiah dan karangan semi-ilmiah di dalam menulis karangan. Nah, jadi kesimpulannya perbedaan ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah adalah kita lihat
dari yang pertama sumber. Nah, pada karangan ilmiah sumbernya berdasarkan pengamatan dan faktual. Pada karangan semi ilmiah sumbernya juga berdasarkan pengamatan dan faktual. Sedangkan pada karangan non ilmiah sumbernya non faktual. Ya. Nah, sekarang yang kedua, perbedaannya adalah berdasarkan sifat. Pada karangan ilmiah, sifatnya objektif, apa adanya. Sedangkan pada karangan semi ilmiah, itu adalah bersifat objektif dan subjektif. Jadi di sini ada juga memasukkan pendapat dari penulis atau pengarang. Sedangkan pada karangan non ilmiah, itu bersifat subjektif. Nah, kita lihat lagi perbedaan dari segi bobot. Karangan ilmiah, bobotnya ilmiah. Sedangkan karangan semi ilmiah, bobotnya semi ilmiah. Sedangkan karangan non ilmiah itu bobotnya adalah non ilmiah. Kemudian kita lihat dari alur. Nah, pada karangan ilmiah, alurnya bersifat sistematis dan metodis. Artinya teratur. Pada karangan semi ilmiah, itu bersifat sistematis, kronologis, atau kilas balik. Sedangkan pada karangan non ilmiah itu bersifat bebas. Nah, kalau kita lihat dari bahasa, yang namanya karangan ilmiah itu menggunakan kata-kata denotatif, menggunakan ragam bahasa yang baku, dan istilah-istilah yang bersifat khusus. Sedangkan pada karangan semi ilmiah, kata-kata yang digunakan juga denotatif, tapi ada juga kata-kata konotatif dan setengah resmi. Sedangkan pada karangan non ilmiah yang digunakan adalah kata-kata denotatif, kata-kata konotatif, setengah resmi, tidak resmi, atau istilah umum atau bahasa daerah yang digunakan. Nah, yang terakhir perbedaannya dari segi bentuk. Pada karangan ilmiah, bentuk-bentuknya bisa berupa argumentasi atau campuran. Sedangkan pada karangan semi ilmiah itu bisa eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Sedangkan pada karangan non ilmiah itu ada yang berupa narasi, deskripsi, dan campuran. Nah, jadi di dalam penggolongan karangan berdasarkan sudut bobot isi terbagi dari karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Atau tujuan. Ada yang disebut dengan yang pertama adalah karangan deskripsi atau perian, yang kedua adalah karangan narasi atau kisahan, yang ketiga adalah karangan eksposisi atau paparan, yang keempat adalah karangan argumentasi atau bahasan, yang kelima adalah karangan persuasi atau ajakan, dan yang keenam adalah karangan campuran atau kombinasi. Nah, prakteknya yang bisa berdiri sendiri itu adalah karangan narasi, eksposisi, dan persuasi. Biasanya karangan deskripsi argumen itu dilengkapi dengan argumentasi untuk melengkapi bagian dari karangan yang lain. Pada karangan eksposisi itu biasanya pada berita. Karangan persuasi biasanya pada leaflet, brosur, atau advertorial. Nah, jadi sebenarnya karangan ilmiah itu adalah banyak kombinasi, bukan hanya satu jenis saja. Bisa saja kombinasi antara argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Nah, keahlian memadukan beberapa jenis karangan tidak diperoleh dengan gampang. Jadi kalau Anda ingin pandai menulis atau mengarang, Anda harus sering latihan. Karena mengarang adalah suatu keterampilan sehingga perlu latihan intensif agar mengetahui ciri setiap jenis karangan sebelum mengkombinasikannya. Yang pertama kita bicarakan dulu karangan deskripsi. Apa yang dimaksud dengan karangan deskripsi? Karangan deskripsi adalah melukiskan dengan bahasa, menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana apa adanya. Menulis tentang, membeberkan sesuatu hal, melukiskan sesuatu hal. Jadi maksud dari karangan deskripsi ini adalah menciptakan pengalaman pada diri pembaca dan memberi identitas atau informasi mengenai objek tertentu sehingga pembaca dapat mengenalnya
bila bertemu atau berhadapan dengan objek tadi. Nah, bentuk tulisan deskripsi ini bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Tidak boleh mencampur adukan keadaan sebenarnya dengan interpretasi sendiri. Ada pendekatan yang digunakan di dalam karangan deskripsi ini. Nah, pendekatan itu adalah cara penulis meneropong atau melihat sesuatu yang akan dituliskan, atau mengambil sikap tertentu untuk memperoleh gambaran objek yang ditulis. Nah, bagaimana pendekatan tersebut? Ada yang disebut dengan pendekatan realistis. Pendekatan realistis adalah memotret hal atau benda seobjektif mungkin sesuai dengan keadaan yang dilihatnya. Misalnya kalau Anda menulis tentang pantai Pagatan yang ada di Tanah Bumbu, ketika Anda berada di pantai, Anda ingin mengarang tentang bagaimana keindahan pantai Pagatan, Anda menulis keindahan tersebut seobjektif mungkin, jadi tanpa melibatkan subjektif. Nah, yang kedua adalah pendekatan impresionistis, yaitu menggambarkan secara subjektif. Jadi menggambarkan secara subjektif itu ditambah dengan bagaimana perasaan atau bagaimana suasana yang Anda dapatkan ketika Anda melihat pantai Pagatan tersebut. Jadi ini sifatnya subjektif. Jadi kalau realistis apa adanya, impresionisme itu secara subjektif. Yang kedua adalah karangan narasi. Karangan narasi adalah bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkai tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Misalnya Anda membuat sebuah karangan yang menceritakan kejadian kecelakaan. Anda bisa menulisnya berdasarkan urutan kronologis, yaitu urutan kejadian dan urutan waktu. Nah, karangan narasi ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan narasi ekspositoris atau narasi faktual. Di sini penulis akan bertujuan memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuan bertambah luas. Yang kedua adalah narasi sugestif atau berplot, narasi yang mampu menimbulkan daya khayal kepada pembaca, mampu menyampaikan makna kepada pembaca melalui daya khayal. Nah, contohnya kisah perjalanan, autobiografi, kisah perampokan, cerita tentang peristiwa pembunuhan. Bisa juga dalam karangan narasi ini adalah novel cerpen. Nah, yang ketiga adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Contoh banyak karangan eksposisi itu adalah karangan yang ada di media massa seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah karangan argumentasi. Karangan argumentasi ini bertujuan meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Jadi harus terampil, menalar, dan menyusun ideologis. Nah, cirinya di dalam karangan argumentasi ini adalah ada alasan untuk mempengaruhi keyakinan pembaca. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah dan mendiskusikan suatu persoalan. Nah, kemudian yang kelima adalah karangan persuasi. Karangan persuasi bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, atau perasaan seseorang. Dari segi pemakaian contohnya adalah persuasi politik, persuasi pendidikan. Ini misalnya supaya anak giat belajar, itu termasuk karangan persuasi dalam bidang pendidikan.
Ada lagi persuasi advertensi ya, atau iklan itu memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Itu tujuannya untuk membujuk orang untuk membeli atau memakai jasa tersebut. Nah, bisa juga jalur antar komunikasi antara pabrik dan penyalur, pemilik barang, dan publik sebagai konsumen. Ada lagi yang namanya persuasi propaganda. Nah, persuasi propaganda ini berisi informasi pembaca dan pendengar supaya sadar dan mau untuk berbuat sesuatu. Contohnya pada karangan kampanye. Nah, yang terakhir adalah karangan campuran. Nah, karangan campuran ini kadang-kadang gabungan eksposisi dan deskripsi, eksposisi dan argumentasi, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan tentang penulisan karangan. Kesimpulannya, kita dapat mengarang berdasarkan lebih dari satu jenis karangan. Jadi, karangan itu bisa merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa jenis karangan. Ketika Anda ingin memiliki keahlian menulis atau keterampilan menulis, Anda perlu berlatih dan perlu menguasai teori tentang penulisan karangan ini sehingga Anda dapat mengaplikasikannya di dalam menulis. Mudahan dengan mempelajari materi tersebut, Anda dapat memiliki pencerahan tentang penulis sehingga Anda mampu mengaplikasikannya dalam dunia menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.